Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sebuah uraian sambil menunggu Ustadz Abah. Uraiannya saya beri judul Nuzulul Quran dan Rindu. Ya. Saya mulai dengan pengertian rindu. Dalam keseharian, rindu biasa disebut dengan kangen. Atau kalau yang biasa nonton ketoprak, rindu itu disebut dengan apa? Tahu? Dengan gandrung ya, gandrung. Banyak lagu-lagu gandrung kalau nonton ketoprak. Dalam bahasa Inggris rindu disebut apa? Ayo adik-adik, rindu disebut apa bahasa Inggris? Miss. Dalam bahasa Arab rindu disebut syauq ya. Nah, pengertian rindu adalah, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa itu rindu? Kangen. Pak Sutoyo bisa orang? Rindu kangen dia apa? Sampai nang Jakarta pingin mulai kangen karo bojone kan? Pengertiannya apa gitu rindu gitu? Pak Idut, oh ingin ketemu ya. Tidak rindu kan ingin ketemu. Jadi rasa ingin ketemu dengan kekasihnya. Ya, jadi rindu itu rasa ingin ketemu dengan kekasihnya. Nah pertanyaannya lagi, mengapa ada rindu? Ibu-ibu, mengapa ada rindu? Karena sayang, rindu. Siapa yang ngomong karena sayang? Ya, saya ketemu ya. Karena sayang, karena cinta, maka ada rindu. Jadi rindu dengan cinta itu dua sejoli. Ada rindu, pasti ada cinta. Ada cinta, ada rindu. Nah, cinta itu adalah, ada yang bisa menjelaskan cinta? Dia pakai guyang-guyang mesti bisa. Aku cinta Lastri. Kira-kira beri ya pengertian cinta. Ada yang bisa pernah? Ibu-ibu mau oleh saya ketemu mana pernah? Orang itu ya. Cinta itu kecenderungan hati kepada pihak lain, kepada pihak yang dicintai, namanya cinta. Jadi adanya di dalam hati. Untuk bisa ketahuan bahwa seseorang menyintai pihak lain, maka perlu dikemukakan ya. Allah berfirman dalam Quran surat Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas nikmat Tuhanmu maka ungkapkanlah ya. Dulu Pak Idut waktu seneng karo Mbak Mbak Diroh kan ngomong, "Roh, yang seneng karo kowe." Ya ora? Oh, wadone. Ya tapi. Ya kira-kira kok gue lah. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tingkatan cinta ya. Dalam Islam itu ada dua tingkatan cinta. Cinta dan rindu kan sama ya. Dua sejoli. Jadi kalau ada cinta ada rindu. Dalam Islam ada dua tingkatan rindu dan cinta. Pertama adalah rindu dan cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Ini satu paket. Jadi kalau kita menyintai Allah, otomatis kita mencintai Rasul, kita menyintai jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu memperjuangkan ajaran Islam, namanya jihad fisabilillah. Allah berfirman dalam Quran surat 9 ayat 24 ya. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilillah. Mereka lebih menyintai daripada menyintai Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Jadi cinta kepada Allah itu kan cinta yang paling tinggi. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat menyintai Allah. Kemudian cinta kepada Rasul, Allah berfirman, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Katakanlah hai Muhammad kepada umatnya, sekiranya kamu menyintai Allah, maka ikutilah sunnahku, ikutilah ajaranku. Kemudian cinta kepada jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Allah berfirman dalam Quran surat 14 ayat 41, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kamu dengan hartamu dan diri kamu fisabilillah, di jalan Allah, ya. Jadi berjuang menegakkan agama Allah itu dimulai dengan mengorbankan harta. Ya, misalnya sedekah itu memperjuangkan agama Islam, membantu keuangan masjid, membantu madrasah, ya, itu berjuang jihad fisabilillah. Dulu pendiri Pondok Gontor, Bapak Kiai Haji Ahmad Sahal, itu pernah berpesan, labuh bau bondo pikir, ya, berjuanglah kamu untuk Islam dengan bau tenaga, bondo harta, pikiran, lek perlu sak nyawani pisan, kalau perlu dengan nyawa sekalian, ya. Itu pesan beliau, dan pesannya masih melegenda kepada para santrinya. Ketika itu beliau akan ditangkap oleh rombongan PKI Madiun tahun 1948. Beliau memberi semangat kepada santri dan kepada masyarakat di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kemudian yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah, kemudian tingkat cinta yang kedua adalah cinta dunia. Tingkat cinta dunia. Allah berfirman dalam Quran surat 40 ayat 39. Quran surat 40 itu Quran surat Al-Ghafir ya, 49. Sungguh, terjemahannya ya, sungguh kehidupan dunia itu adalah kesenangan sementara. Innamal hayatud dunya mata, ya, kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi atau negeri yang kekal. Karena itu masjid ini kan saya beri nama Masjid Darul Qarar, mengambil dari ayat Quran tadi. Harapan saya, mudah-mudahan kita semua ini, para jamaahnya, nanti di alam akhirat Allah memasukkan kita ke dalam surganya, ya, tanpa dihisab, sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan, yang diajarkan Allah kepada kita dalam Quran surat 26 ayat 85, waj'alni miwarosati jannatin naim, dan jadikanlah aku mewarisi surga yang penuh kenikmatan, ya. Itu doa asalnya dari Nabi Ibrahim, kemudian diadopsi Allah ke dalam Quran. Nah, cinta dunia ini ada 3 macam, ya. Pertama wanita, yang kedua harta, yang ketiga tahta, ya. Wanita, harta, tahta kan sudah populer, ya. Cinta kepada wanita ini, laki-laki cinta kepada wanita ini baru tumbuh setelah umur kita memasuki usia akil balik. Dari sana laki-laki tertarik kepada perempuan, ujung-ujungnya menikah, setelah menikah punya anak. Jadi cinta terhadap wanita, terhadap keluarga, juga di dalamnya ada cinta terhadap anak. Allah berfirman dalam Quran surat 3 ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ya, laki-laki manusia dihiasi hidupnya dengan menyintai keinginan-keinginan kepada wanita dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada harta. Secara fitrah Allah menggambarkan bahwa semua manusia cinta harta dengan berlebih. Nah, dalam Quran surat Al-Fajr ayat 20 dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan manusia sangat mencintai harta. Atau dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sungguh manusia itu sangat menyintai harta. Khair di sini artinya harta. Kemudian
Quran surat 3 ayat 14 merinci jenis-jenis cinta harta. Wal qanatiril muqantarah, dan menyintai harta yang banyak, minal fiddati wal minadhahabi wal fiddah, dari jenis emas dan perak ya. Ibu-ibu kan biasanya pakai perhiasan ya. Sudah digambarkan di Quran menyintai emas dan perak. Kalau nggak punya perhiasan, yang manggil suaminya Mas ya, sebagai bentuk penghormatan. Misalnya Mbak Diroh ya, manggilnya Pak Edot, manggilnya Mas ya, Mas Edot ya. Apa? Kakang ya. Mulai sekarang kalau bisa dirubah menjadi Mas ya, jadi sebagai penghormatan, karena Mas itu tidak ada yang tidak suka dengan Mas ya. Minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kendaraan yang bagus ya. Kendaraan yang bagus itu zaman dulu kan kuda, tapi sekarang kan kendaraan yang bagus kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor. Bahkan orang kaya kendaraan yang bagus adalah jet pribadi. Kalau orang sini ya rata-rata kendaraan yang bagus sepeda motor ya, roda 2. Wal khailil musawwamah wal an'am, dan ternak ya. Manusia semua pingin senang rindu dengan ternak. Dulu ternak ayam, ternak kambing, ternak kebo, sapi. Sekarang orang ternak perusahaan ya. Ada lagi yang ternak pesantren, pesantrennya ada di mana-mana. Ada lagi yang ternak sekolahan ya. Itu memang kecenderungan manusia seperti itu. Kemudian yang terakhir wal harth, sawah ladang, taman ya. Manusia punya kecenderungan menyintai sawah ladang. Kemudian yang ketiga, jenis cinta dunia yang ketiga adalah cinta kedudukan, kekuasaan atau kepemimpinan. Allah berfirman dalam Quran surat 20 ayat 120, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan kedudukan yang tidak akan punah. Makanya ketika ada pilihan kepala desa, yang nyalon kan lebih dari satu. Ketika ada pilihan apalagi kepala kabupaten, bupati ya, yang nyalon lebih dari satu. Karena memang manusia punya kecenderungan untuk menjadi penguasa ya. Padahal penguasa sebenarnya kan ibu-ibu ya di rumah ya. Ya enggak, ibu-ibu penguasa kan? Iya, kalau suaminya nggak ngasih duit kan dimarahi. Kemudian yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah kesimpulan ya. Dari apa yang saya sampaikan, hendaknya kita menyalurkan rindu dan cinta kita kepada yang baik, yang benar, sesuai aturan agama. Oleh karena itu hindari merindukan dan menyintai sesuatu yang dilarang oleh agama dan juga oleh negara. Saya beri contoh ya. Narkoba ya, pernah dengar ya narkoba? Narkoba itu ada yang tahu singkatannya? Ibu-ibu tahu nggak? Iya, iya. Nggak, maksudnya yang benar. Narkoba. Ah ya, Pak polisi narkotika dan oh iya, nah, saya ketahui Pak. Berapa ya Pak ya? Narkoba itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau kita kaitkan dengan hukum Islam, kaidah hukum Islam masuk kaidah haram karena bagian daripada homer. Ya, homer itu definisinya menurut Nabi kan sesuatu yang dikonsumsi kemudian orang itu menjadi mabok, ya, mendem, itu homer. Nah, narkoba juga begitu. Narkoba itu menjadi virus daripada otak kita. Orang yang mengkonsumsi narkoba larinya ke otak. Otak itu kan adanya di kepala. Ya. Otak itu pusat data. Kalau di handphone namanya apa ya? Ya, SIM card ya. Nah, kalau SIM cardnya rusak kan handphonenya rusak. Manusia juga kalau datanya rusak kan outputnya error, ya kan? Pemikirannya error, berlakunya goyang, ya mendem lah. Ya. Makanya dilarang dalam Islam. Allah berfirman dalam Quran surat 5 Al-Maidah ayat 90,
Innamal khamru wal maisir, sungguh khamar dan judi, wal ansab. Ansab itu apa namanya? Iya, mengundi nasib, dan wal azlam ya. Rijsum min amali syaiton, apa permainan dari pekerjaan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'alakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang bahagia, ya, orang yang senang, orang yang falah, ya. Nah, kemudian narkoba kalau dikaitkan dengan hukum positif kita, hukum negara, juga termasuk yang dilarang, ya. Undang-undangnya 35 tahun 2009. Jadi siapapun yang terkait dengan narkoba nanti akan berurusan dengan yang berwajib, ya. Ujung-ujungnya bisa di penjara, dibui. Tapi bagaimana keputusan hakim, ya? Misalnya ditangkap di polsek, nanti kan dibawa ke kejaksaan, di kejaksaan baru di pengadilan. Keputusan hakim nanti bisa ada yang diumur seumur hidup, di penjara seumur hidup, ada yang hukuman mati, ada yang diperbaiki, namanya apa ya, rehabilitasi ya. Ada juga yang bebas kalau nggak terbukti. Nah, terkait dengan penjara zaman dulu namanya kan bui. Dulu ayah saya pesen kepada saya, "Yas, sak penak-penake wong urip nang bui gue yo tetep ora penak." Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu juga ini adik-adik remaja supaya menjauhi narkoba, ya, jauhi narkoba, ya, karena narkoba secara Islam ya dilarang, secara hukum negara dilarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, tapi ada pelesetan tadi, kolor. Ibu-ibu katanya kalau malam Jumat ada yang narkoba ya? Ada? Bener enggak? Ngajung? Bener apa enggak? Narkoba? Narik kolor bapaknya maksudnya? Ya, bener? Orang harus jawab. Ya, mohon maaf ya, lahir dan batin menjelang Lebaran besok ya. Saya juga ucapkan selamat Idul Fitri, mungkin bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu ya. Kita tunggu aja pengumumannya. Semoga kita bisa ketemu lagi tahun depan dalam acara seperti ini dan dengan sasaran yang lebih banyak lagi THR-nya ya. Akhir kalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih.